dalam rantai makanan memiliki peran tertentu berdasarkan cara mereka mendapatkan makanan. Yang artinya bahwa rantai makanan ini menggambarkan dalam mengalirkan energi nutrisi dari satu organisme ke organisme lain, yang artinya saling memakan. Nah, di sini kita akan membahas secara umum rantai makanan yang terdiri dari produser, konsumen, dan pengurai. Yang pertama kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan produser itu. Di dalam rantai makanan ini yang dimaksud dengan produser adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Biasanya organisme ini berupa tumbuhan hijau, ganggang, atau fitoplankton. Mereka adalah sumber utama energi dalam rantai makanan karena mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang bisa dimanfaatkan oleh organisme lain. Yang artinya bahwa produsen ini adalah organisme yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis sehingga organisme yang lain dapat menikmati atau dapat menghasilkan energi mereka dari produsen tersebut. Contohnya yaitu rumput, pohon, dan ganggang. Selanjutnya, konsumen. Nah, konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain untuk energi. Mereka dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan apa yang mereka makan. Jadi konsumen ini adalah organisme yang bergantung pada produsen tadi. Nah, di sini kita akan membahas beberapa tingkatan konsumen ini berdasarkan apa yang mereka makan. Yang pertama ada konsumen primer, kedua konsumen sekunder, ketiga konsumen tersier, dan keempatnya yaitu omnivora. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu tentang konsumen primer. Konsumen primer adalah organisme herbivora yang memakan produsen. Mereka mendapatkan energi langsung dari tumbuhan. Contohnya kelinci, sapi, dan belalang. Konsumen primer ini mereka itu langsung mendapatkan energinya dari produsen tadi, yang dimana produsennya yaitu tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, kedua konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini adalah karnivora yang memakan konsumen primer. Mereka mendapatkan energi dengan memakan herbivora, yang contohnya rubah dan ular. Nah, konsumen sekunder ini dia mendapatkan energinya dari konsumen primer dengan memanfaatkan tumbuhan serta pohon-pohonan yang hijau. Dan selanjutnya adalah konsumen tersier. Konsumen tersier ini adalah karnivora yang memakan konsumen sekunder. Mereka berada di puncak rantai makanan dan biasanya merupakan predator puncak. Contohnya elang, harimau, hiu. Nah, di sini konsumen tersier ini memakan atau mendapatkan energinya dari konsumen sekunder tadi. Dan terakhir itu adalah omnivora. Omnivora ini adalah organisme yang bisa memakan tumbuhan dan hewan, yang artinya dia bisa memakan tumbuhan dan dia juga bisa memakan hewan. Contohnya beruang dan kita manusia. Selanjutnya, pengurai. Pengurai adalah organisme yang memecah sisa-sisa organisme mati atau bahan organik lainnya menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Mereka memainkan peran penting dalam mengembalikan nutrisi lingkungan sehingga dapat digunakan oleh produsen lagi. Nah, pengurai ini juga teman-teman tidak kalah penting dalam proses rantai makanan karena pengurai ini membantu mendaur ulang bahan organik yang contohnya jamur, bakteri, cacing, dan tanah. Selain ketiga yang telah kita bahas ini yaitu produsen, konsumen, dan pengurai, adapun yang perlu kita bahas dalam rantai makanan ini yaitu aliran energi dalam rantai makanan. Nah, dalam aliran energi dalam rantai makanan ini, energi mengalir melalui rantai makanan dari produsen ke konsumen primer, lalu ke konsumen sekunder, dan seterusnya.
Namun, tidak semua energi yang dikonsumsi di setiap tingkat ditransfer sepenuhnya ke tingkat berikutnya. Sebagian besar energi hilang dalam bentuk panas atau digunakan untuk proses metabolisme oleh organisme yang memakan. Nah, teman-teman, artinya bahwa dalam mengalirkan energi dalam rantai makanan ini, tidak semuanya diproses menjadi nutrisi. Namun ada juga sesuatu yang tidak menjadi energi tersebut. Nah, selain itu, piramida ini menggambarkan hal ini di mana jumlah energi yang tersedia semakin berkurang di setiap tingkat tropik atau posisi organisme dalam rantai makanan. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Nah, setelah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan aliran energi dalam rantai makanan tadi, mari kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dalam rantai makanan ini seringkali lebih kompleks daripada yang terlihat, karena organisme tidak selalu memakan hanya satu jenis makanan. Jaring-jaring makanan adalah representasi dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Jadi jaring-jaring makanan ini menunjukkan bahwa hubungan yang lebih realistis antara organisme. Selanjutnya, contoh rantai makanan. Nah, di sini saya telah membuat sebuah contoh rantai makanan, yaitu dari ekosistem hutan. Ekosistem hutan dulu kita membahas rantai makanannya dari rumput sebagai produsen. Setelah itu kelinci sebagai konsumen primer. Setelah itu rubah sebagai konsumen sekunder. Setelah itu elang sebagai konsumen tersier. Nah, di sini dalam ekosistem hutan ini mereka saling memakan, di mana kelinci memakan rumput dan rubah memakan kelinci dan elang memakan rubah sebagai konsumen tersier. Nah, kedua contoh rantai makanan keduanya itu dalam ekosistem laut. Nah, di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Selanjutnya zooplankton sebagai konsumen primer dan ikan kecil sebagai konsumen sekunder. Selanjutnya ikan besar sebagai konsumen tersier. Yang artinya bahwa fitoplankton itu adalah sebagai produsen yang sumber utama dari energi. Nah, setelah fitoplankton ini, datanglah yang namanya zooplankton sebagai konsumen primer. Dia memakan fitoplankton ini untuk mendapatkan energi. Setelah itu, ikan kecil ini memakan zooplankton untuk mendapatkan sebuah energi. Setelah itu, ikan besar ini memakan ikan kecil untuk mendapatkan energi. Jadi, kesimpulannya, rantai makanan menunjukkan hubungan saling ketergantungan antar organisme suatu ekosistem. Jadi dalam rantai makanan ini, teman-teman, tidak dapat dihilangkan salah satu dari mereka, karena di sini menunjukkan hubungan yang saling ketergantungan antar organisme dalam suatu ekosistem. Jadi tidak bisa dihilangkan salah satu darinya. Jadi setiap makhluk hidup berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem agar dalam ekosistem ini, dalam bumi ini tidak punah. Setelah itu, ketika salah satu organisme dalam rantai makanan terganggu, itu bisa berdampak pada organisme lainnya, menunjukkan betapa pentingnya setiap bagian dari rantai makanan dalam kelangsungan hidup ekosistemnya. Di sini benar-benar ditulis bahwa dalam rantai makanan ini kita saling bergantungan. Jika tidak ada tumbuhan, maka kelinci tidak akan bisa mendapatkan yang namanya energi. Begitupun sebaliknya. Begitupun kita sebagai manusia, kita membutuhkan yang namanya tumbuhan dan hewan. Jadi